Saya yakin teman-teman banyak sekali yang berinvestasi di emas. Apalagi di Januari 2026 emas itu mencapai titik all time high di 5 ribuan. Itu yang menyebabkan banyak orang yang berbondong-bondong, retail, institusi untuk beli emas. Nah, sekarang emas sudah turun cukup banyak dari titik tertingginya di sekitar 5 ribuan dolar, turun menuju ke sekitar 4 ribu dolar. Per video ini dibuat tanggal 21 Juli 2026. Nah, sekarang banyak teman-teman yang bingung, oh apakah emas ini udah bubble dan bubble-nya sudah pecah? Ataukah ini sekarang ini adalah good time untuk membeli emas di saat harga sedang murah? Nah, mari kita bahas dari sisi dari siklus analisa waktu. Oke? Sebelum kita mulai, saya harus mengingatkan bahwa harga emas yang saya sebut di sini itu harganya memakai harga dunia, yaitu US dollar per troy ounce. Ya, di mana per hari ini itu harganya sekitar 4.025 US dollar per troy ounce. Saya tidak memakai harga yang rupiah per gram atau yang per kilo atau yang per ton. Oke. Seperti biasa, kita tidak akan menggunakan fundamental atau teknikal, kita hanya lihat dari waktu. Dari sisi kita lihat dari time frame yang paling besar, yaitu monthly chart. Jika kita lihat dari sisi monthly chart, ya jika kita tarik ada siklus yang bisa kita lihat, kita tarik dari sini sampai ke sini. Ini saya tarik low-nya dulu. Nah, artinya dari low tahun 2001 di bulan Februari 2001 sampai siklus waktu berikutnya di bulanan emas ini itu memerlukan waktu 92 bulan, teman-teman. Saya catat dulu 92 bulan. Dan jika kita tarik siklus analisa waktu yang besar ya ini ya, monthly, di gigi yang paling besar, 92 bulan, jika kita tarik ya, itu ke siklusnya di 87. Kita tulis dulu ini 87. Nah, siklus berikutnya dalam dunia emas, dari 87 sini, kita tarik. Itu low-nya itu di sekitar, saya harus sedikit di sini. 81. No, 82, maaf. Ini karena maju satu. Nah, artinya apa? Artinya, jika kita tarik dari sini, 92, 87, 82, seperti yang saya sudah sebutkan di video sebelumnya, siklus itu tidak bergerak persis, tapi itu kita bisa tahu ritmenya. Artinya, dalam siklus besarnya emas, itu mengulang setiap kurang lebih 80 sampai 90 bulan. Itu kalau kita bagi 12 bulan, kira-kira itu sekitar 7 sampai 8 tahun. Jadi, siklus emas itu sekitar 7 sampai 8 tahun. Ya. Jadi, jika kita menarik dari 82 ini, nah ini, 82 itu sekitar Oktober 2029 sampai September 2030. Ya. Jadi, kalau saya boleh tambahkan, siklus 7 sampai 8 tahun siklus emas kali ini akan berakhir di sekitar 2029 atau 2030. Jadi ini puncak garis besarnya emas, siklus emas seperti itu. Ya. Nah, kita tandahkan dulu 2029 sekitar sini mungkin ya, 2029 2030. Jadi apa yang bisa kita lihat dari sini? Artinya kita masih halfway. Artinya kita masih setengah dari siklusnya ini. Ya, di mana kita baru berjalan sekitar bulan ke-44.
Ya, sekarang ini kita sekitar bulan ke-44 dari sekitar bulan ke-44 dari total siklus emasnya yang 83. Jadi, jika kita lihat dari sini doang, kita tidak melihat teknikal, kita tidak melihat berita, kita tidak melihat fundamental, artinya emas itu masih siklusnya kita masih setengah dari total siklus emas. Jadi kita masih jauh perjalanan emas ini. Nah, bagaimana jika kita lihat dari sisi gigi yang lebih kecil, yaitu sisi weekly. Mari kita lihat sisi weekly ya. Ini kita hapus dulu monthly-nya. Hapus dulu. Nah, jika kita lihat gigi yang lebih kecil, which is weekly, ya, katakanlah kita mulai dari weekly-nya itu dimulai dari Juni 2004. Nah, sekitar sini. Ya, jika kita tarik dari sini, weekly chart itu sekitar berapa sih? Nih, 23 minggu kita tarik dari sini. Oke. 23 ini saya zoom sedikit sampai sini. 28. Oke. Weekly yang siklus pertama itu, weekly chart itu di 28 minggu. Jika kita tarik dari 28 minggu ini weekly chart yang kedua itu berakhir di sini, detailnya di sini 31 minggu. Kenapa saya mulai dari 10 Juni 2024? Sebab saya sudah hafal di luar kepala, saya sudah melihat ini bertahun-tahun, jadi saya sudah tahu siklus ini dimulai dari kapan. Dan dari 31 ini jika kita tarik kembali, itu mencapai siklus weekly-nya dia ke 34. Nah, jadi dalam siklus weekly chart emas ini, jika kita lihat tadi, ya, secara monthly ini secara weekly, emas ini dari 28, 31, 34. Artinya apa yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa emas itu bergerak sekitar 28, ya rata-rata adalah siklus ini sekitar 30 mingguan lah, kita ambil gampangnya. Oke. Rata-rata sekitar 34 minggu, 30 minggu dari 3 siklus weekly terakhir. Nah, sekarang jika kita narik dari 34 ini, kita tambahkan 30 minggu. Lihat teman-teman, perhatikan. Ada di mana? Ada di 19 Oktober 2026. Jadi secara weekly chart, siklus, emas akan berpotensi low-nya di sekitar Oktober 2026. Nah, ini non-financial advice ya teman-teman, disclaimer on, saya bukan financial advisor dan saya juga tidak berhak memberikan financial advice apapun juga. Resiko di tangan teman-teman masing-masing. Tapi teman-teman ingat gak? Jika emas ini berakhir di Oktober 2026 secara weekly, ya, secara monthly-nya yang teman-teman kita lihat, itu masih sampai 2029. Artinya, kemungkinan besar emas ini pergerakannya ya, itu akan kira-kira seperti ini. Dari sini dia akan tuh sideways dan pelan-pelan akan turun. Di Oktober 2026, lalu mungkin dia akan sideways dulu, lalu akan melanjutkan perjalanannya lagi mencapai all time high di 2029 atau di 2030. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, jadi emas itu non financial advice, sekali lagi jika saya harus gambar emas, kira-kira seperti ini. Dia akan mencapai bottomnya di Oktober 2026, lalu dia akan melanjutkan sampai 2029 sampai 2030. Nah, teman-teman ingat nggak siklus apa yang juga
kebetulan berakhir di Oktober 2026. Yap, teman-teman tahu, yaitu siklus Bitcoin. Teman-teman ingat yang sudah saya bilang di video sebelum-sebelumnya, Bitcoin itu monthly-nya 47, 47, 47, dan 47 ini berakhir di Oktober 2026 pas. Apakah suatu kebetulan? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, jika ada dua aset yang mempunyai siklus yang tiba-tiba sama ujungnya di Oktober 2026, itu kita harus benar-benar perhatikan. Ya, kenapa? Sebab siklus itu selalu berdiri sendiri. Emas mempunyai siklusnya sendiri, Bitcoin mempunyai siklusnya sendiri, minyak mempunyai siklus sendiri, apalagi saham Amerika S&P 500 atau Dow Jones juga mempunyai siklus sendiri. Dan jika siklus itu kebetulan sama di bulan Oktober, itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Jadi, sekarang pertanyaannya, ada apa di bulan Oktober 2026? Narasinya apa yang akan dibuat untuk membuat Bitcoin dan emas itu turun di 2026? Terus terang, saya tidak tahu, saya bukan ahli fundamental, saya bukan ahli berita, dan tentu saya juga tidak punya insider information. Tapi jika saya boleh tebak, teman-teman, itu September 2026 itu ada yang kita sebut dengan Fed Decision Market. Jadi jika kita lihat, the Fed itu akan menaikkan suku bunga di bulan sebentar, ini sedang loading. Nah, jika kita lihat di sini, teman-teman, 16 meeting the Fed. The Fed itu apa sih? The Fed itu BI-nya di Amerika. Jadi gubernur bank sentral di Amerika. Dia itu mempunyai kebijakan untuk menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga. Jika saya boleh tebak, teman-teman bisa lihat tanggal 16 September itu adalah 55% the Fed akan naikin suku bunga dari sekarang 3,575 ke 3,7594. Dan 28 Oktober juga akan menaikkan suku bunga, kemungkinan besarnya. Jadi, jika saya boleh tebak, kemungkinan besar emas akan turun, Bitcoin akan turun, itu dikarenakan orang takut akan suku bunga dinaikkan oleh Amerika. Kenapa suku bunga dinaikkan? Saya tidak tahu, mungkin inflasinya nanti akan lebih bagus. Saya juga bukan ahli fundamental, tapi ini hanya tebakan berdasarkan siklus. Jika ketika inflasi mungkin tinggi, nanti suku bunga dinaikkan, dan orang akan menjual aset-aset yang tidak ada bunganya, seperti Bitcoin tidak ada bunganya, emas tidak ada bunganya. Dan itu yang akan mungkin membuat siklusnya itu reset di bulan September, Oktober ini. Ya. Jadi, kesimpulannya, kalau teman-teman suka beli emas, teman-teman mempunyai conviction membeli emas, dan teman-teman yakin emas itu adalah safe haven, emas itu adalah anti inflasi, emas itu bagus banget performance-nya ketika orang-orang geopolitik tidak stabil, banyak perang dan sebagainya. Kalau misalnya dari sisi siklus analisa saya, adjust dari waktu, ini adalah belum kelar bull cycle-nya. Jadi 8 tahun bull cycle, ini belum kelar di emas, ini kita masih dalam pertengahan fase bull cycle yang kemungkinan besar masih akan lanjut, berpeluang sampai 2029 atau 2030. Jadi kapan belinya? Belinya tentu berdasarkan siklus analisa waktu saja, ya, itu kira-kira di Oktober 2026. Jadi emas dari sekarang harga di 4.000, mungkin 4.025, 4.006 mungkin akan sideways dulu, nggak akan terlalu banyak naik sampai all time high di 5.500 kemarin, mungkin tidak. Mungkin dia akan sideways dulu dan mungkin akan turun dihajar ketika suku bunga ada ketakutan atau mungkin suku bunga dinaikkan sehingga emas itu banyak dibuang dan siklusnya akan reset di sekitar Oktober 2026. Lalu di 2027 dia akan melanjutkan cycle-nya, pelan-pelan naik 2028 dan akan terus mencetak all time high sampai 2029-2030. Again, ini non-financial advice, ini hanya dari
kacamata siklus waktu untuk menambah conviction teman-teman yang mempunyai berbagai macam alasan membeli emas. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, please like and subscribe. Dan jika ada aset-aset lain yang teman-teman ingin bahas siklus analisa waktunya, please tolong tulis di kolom komen. Terima kasih sudah menonton. Bye.